Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan traderku semuanya, di kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana trading menggunakan strategi SND ya atau supply and demand. Yang dimana supply and demand ini sangat cocok sekali untuk kita lakukan dalam melakukan transaksi perdagangan dalam dunia forex ya. Strategi ini cukup simpel ya, lebih ke price action untuk supply and demand ini. Dan sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan supply and demand ini dibagi menjadi beberapa metode ya. Atau beberapa macam. Yang pertama itu ada yang namanya rally based rally ya, atau disingkat RBR. Rally based rally itu ada atau ya bukan ada namanya. Dia naik rally, rally ya, rally itu naik, rally base dia membuat keseimbangan, harganya di situ-situ saja naik dan turunnya juga. Lalu dia keluar daripada keseimbangannya atau disebut imbalance, lalu dia meneruskan kembali rally ya. Itu disebut RBR ya, rally base rally ya. Oke, lanjut. Yang kedua, itu ada yang namanya rally base drop. Rally naik base, dia membuat keseimbangan, lalu tidak seimbang, muncul imbalance, lalu dia turun ya. Itu disebut rally base drop atau disingkat RBD ya. Ada juga yang namanya drop base drop, yang dimana ketika harga turun drop ya, lalu membuat keseimbangan, membuat base, lalu muncullah ketidakseimbangan dan dia melanjutkan kembali perjalanan dia ke turun. Ini disebut drop base drop atau disebut DBD ya. Ada juga yang namanya drop base rally ya, drop base rally. Tadi rally base drop, sekarang drop base rally ya. Drop itu harga turun, membuat keseimbangan, lalu harga muncul ketidakseimbangan atau disebut imbalance ya. Lalu dia melakukan pembalikan, asalnya dia turun, drop base, membuat keseimbangan dan membuat imbalance yang melakukan pembalikan harga atau disebut drop base rally. Ini disingkat DBR. Jadi ini metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan price action di supply and demand. Jadi mesti paham ya, apa itu RBR, apa itu RBD, apa itu DBD, dan apa itu DBR ya, dalam melakukan strategi SND ya, disingkat SND atau supply and demand ya. Supply and demand ini adanya perbandingan atau harga permintaan jual maupun beli ya. Kita menggunakan open posisinya dengan strategi SND. Artinya kita mesti paham kapan kita harus jual dan kapan kita harus beli ya. Contoh simpelnya, kita menjual di area supply. Nah, mesti di mana kita melakukan take profit? Take profit kita di area demand zone ya. Jadi kita jika beli di area supply, kita take profit di area demand zone. Begitu sebaliknya ketika kita beli di area demand zone, take profit di area supply zone ya. Sebelum lanjut pembahasan ke area take profit dan segala macamnya, sekarang saya akan memberikan contoh gambarannya bagaimana cara mengarsirnya, cara mengetahui area-area supply and demand-nya ya. Ini contoh market Euro USD. Ingat, harus paham 4 metode yang tadi ya. Di sini saya akan menggunakan rectangle. Di sini ada area drop, base, drop. Di sini ada drop, base, rally. Ya, di sini ada area drop, drop dia turun, membuat base keseimbangan, lalu imbalance, dia turun, drop,
Di sini dia membuat base, lalu di sini dia rally, melakukan kenaikan. Ini disebut drop base rally. Maka dari itu di sini saya akan mengarsir zone-zonenya. Ini drop. Nah, di sini nih. Daripada body dia sampai body bawah. Ini karena tidak ada ekor. Oh, ini body atas sampai ekor bawah ada ekornya. Ini area demand zone. Demand zone ya. Demand zone. Demand zone ya, ingat demand zone. Lalu di sini ada namanya rally base drop. Dia melakukan penurunan setelah melakukan penaikan. Dia rally melakukan kenaikan, rally base. Di sini dia membuat keseimbangan. Jadi harga di sini-sini saja rata-ratanya ya. Harga di sini-sini saja harganya, lalu dia drop kembali. Ini rally base drop, ini zone supply. Ya. Zone supply. Cara mengarsnya gimana zone supply? Kita ambil dari harga pertama dia turun, melakukan penurunan yang cukup signifikan. Di mana? Di sini. Di sini dia melakukan area penurunan yang cukup signifikan. Jadi kita boleh arsir di sini, ini di body. Dari body sampai ekor dia. Ya, lalu kita tarik pinggir. Ini kita kasih nama supply zone. Ya, supply zone yang dimana zone supply ini dapat kita lakukan untuk melakukan sell market ya. Supply zone. Ya, kita harus arsir terlebih dahulu, mapping. Ini namanya mapping ya. Setelah kita mengetahui area demand zone dan area supply zone, kita cari lagi. Di sini kenapa dia bisa turun? Nih. Di sini kok bisa turun? Why? But karena di sini ada yang namanya base. Ya. Base ini tertembus, drop, lalu di sini dia membuat base kembali, lalu drop lagi. Ini disebut area drop base drop. Nah, maka dari itu area drop base drop ini mesti kita arsir lagi. Nah, ini bukan supply zone ya, sorry. Supply zone ya. Ini juga supply zone ya. Nah, setelah kita arsir seperti ini, untuk melakukan price action dalam melakukan trading itu mesti kayak gimana? Nah, langkah pertama kita pahami dulu ya, apa itu SND. Ada rally base rally, drop base drop, drop base rally, maupun rally base drop. Setelah kita paham, kita arsir terlebih dahulu zone-zone pentingnya ya. Setelah kita arsir seperti ini, lalulah kita dapat melakukan open posisi ya, yang dimana ketika harga dia naik membuat base dan drop, kita arsir supply zone. Lalu ada area lagi drop, base drop, kita arsir lagi supply zone. Supply zone itu area dimana dia banyak permintaan untuk sell ya, atau banyaknya permintaan untuk melakukan sell ya, banyak penjual di sini. Untuk area demand zone ini area di mana banyak sekali permintaan dia untuk melakukan pembelian ya. Jadi ketika harga dia sudah membuat seperti ini anggap saja ya, anggap saja area ini belum ada. Anggap saja area ini belum ada ya. Harga turun, tetapi di sini kita sudah membuat apa yang namanya demand zone. Ingat, demand zone di mana area kita untuk melakukan pembelian. Ketika harga turun das mendekati atau masuk ke dalam area demand zone ya, kita di sini dapat melakukan price action open posisi buy ya. Kita dapat melakukan open posisi buy di sini ya. Posisi pembelian. Kita dapat melakukan open posisi buy di sini. Lalu stop loss taruh di mana? Stop loss kita taruh
sedikit keluar daripada yang namanya demand zone. Lalu take profit, jadi mana take profit kita ya? Take profit, ingat ketika kita beli di area demand zone ya, take profitnya kita ya, take profitnya ingat, take profitnya kita di area supply zone. Mau yang ini area supply zone-nya, mau yang ini silahkan. Yang jelas sebelum dia menyentuh supply zone ini, dia pasti menyentuh supply zone ini dulu ya. Ini yang supply zone terlebih dekat. Jadi kita cari dulu area supply zone yang cukup dekat. Di situ kita dapat melakukan take profit ketika kita melakukan pembelian di area demand zone. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah melakukan mapping seperti ini, kita melakukan pembelian di area demand zone, lalu mencapai area supply zone, lalu take profit. Ketika mencapai supply zone ini, kita dapat melakukan open posisi sell, ya, open posisi sell, dan kita dapat lakukan seperti ini nih. Sell di area sini, lalu take profit di area demand zone. Simple ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sampai kapan kita melakukan price action seperti ini? Kita beli di area demand zone, lalu kita take profit di area supply zone. Kita jual di area supply zone, kita take profit di area demand zone. Sampai kapan ini berakhir? Sampai salah satu area supply zone maupun area demand zone tertembus oleh harga tersebut ya. Ketika area demand zone tertembus seperti market euro ini tertembus, dia nge-break tuh melebihi daripada area demand zone, otomatis area-area ini sudah tidak terpakai lagi ya, sudah tidak terpakai lagi ya. Sampai sini sudah kelar nih mapping kita ya, mapping kita sudah kelar nih, karena area demand zone ini sudah tertembus, sudah ke break ya. Area ini sudah kita nggak anggap lagi karena sudah tertembus. Jika sudah tertembus seperti ini gimana langkah selanjutnya? Kita mapping kembali ya, kita mapping kembali ya. Nah, ini kan tertembus, ini namanya drop, base, drop. Nah, ini base ya, kita arsil lagi di sini. Oh, ini ada drop, base, drop, kita arsil lagi. Arsil aja dulu, drop, base, drop. Dia turun, drop, base, drop lagi. Kita arsil lagi di sini ya. Arsil saja dulu mapping, lalu drop, base, rally. Nah, kita di sini arsil lagi. Jadi di sini kita sudah menemukan yang namanya area supply zone dan demand zone kembali ya. Area demand zone ya yang baru, lalu area supply zone yang baru juga yang sudah kita dapat. Setelah kita mapping kembali, lalu apa yang harus dilakukan? Dia lakukan seperti contoh sebelumnya. Ini harga dia naik ya. Ini harga dia naik. Ada kita pause terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut videonya, oke? Nah, dilanjut materi supply and demand-nya. Nah, ini contoh market Euro USD. Analisa ini sudah tidak kita gunakan kembali karena area demand zone-nya sudah ke break ya. Lalu kita harus melakukan apa? Ya, kita tunggu dulu sampai dia membuat pola-pola SND ya. Setelah dia melakukan pola-pola SND, disitulah kita mapping dari awal kembali. Setelah kita mapping dari awal kembali seperti ini ya, kita dapat melakukan open posisi ya. Contoh Euro USD ini kan kita sudah mengarsir nih, sudah mapping area demand zone, area supply zone, harga naik. Ya, kita jangan dulu open posisi. Ya, tunggu sampai dia menyentuh area supply zone. Setelah dia menyentuh area supply zone, nah, kita dapat melakukan open posisi penjualan di sini. Nah, ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke, ini hanya contoh saja ya. Kita lanjut ke mapping yang pertama.
Ini kita kan sudah nih ya, sudah apa yang namanya mapping nih. Kita sudah mapping area-area supply zone dan demand zone nih, di time frame H1. Ya. Tetapi kita mendapatkan area-area apa yang namanya stop loss yang terlalu jauh. Ya. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan area stop loss yang kecil? Kita dapat menurunkan ke time frame yang lebih kecil. Ya. Kita turunkan nih ke time frame yang lebih kecil. Maka di sini kita dapat menemukan zone-zonenya. Ya, ini kan yang pertama di H4. Nah, di sini kita dapat mengecilkan apa yang namanya resiko. Resiko kita kecilkan sampai sini, body sampai dengan ekor ya. Kita kecilkan area-area demand zone dan area supply zone. Kita kecilkan ya. Nah, setelah kita kecilkan seperti ini, maka kita akan mendapatkan stop loss yang sangat-sangat kecil, very kecil ya. Itu tidak sampai 38 nama kita tambah 20 pips ya. Maka di sini penting sekali dalam menggunakan multiple time frame ya. Kita mapping boleh di time frame H4. Setelah kita mapping di H4, kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita menandai zone-zone supply zone dan zone-zone demand zone. Kita kecilkan resikonya supaya kita dapat mendapatkan resiko yang kecil dan potensi profit yang besar. Sampai sini paham materi supply zone and demand zone-nya? Mungkin sekian ya, video tutorial dari saya mengenai area-area supply zone dan demand zone. Memang di sini area supply zone dan demand zone-nya tidak banyak ya, tidak ada 4 macam ya. Di sini hanya ada drop, base, rally 1, yang penting-pentingnya saja ya. Rally, base, drop 2, lalu drop, base, drop 3. Ya, hanya ada 3 area SND-nya. Jadi saya ya sesuai market aja ya, memberikan contoh-contohnya. Tetapi ya memang seperti ini materi SND ini. Kita beli di area demand zone, lalu take profit di area supply zone. Begitu juga sebaliknya, kita melakukan posisi yang namanya penjualan di area supply zone, ya lalu kita take profit di area demand zone. Sampai mana berlanjutnya? Ya sampai di mana berlanjutnya? Acara-acara open posisi buy di area demand, take profit di area supply sampai salah satu ini tertembus. Setelah salah satu area supply zone maupun area demand zone tertembus, itu mapping kita yang sebelumnya sudah tidak terpakai lagi. Maka dari itu kita harus mapping dari awal kembali ya. Mapping dari awal kembali area-area supply zone dan area-area demand zone ya. Strategi supply zone dan demand zone ini sangat bagus sekali untuk digunakan dalam melakukan transaksi perdagangan dalam forex market. Dan juga bagus sekali disatukan, dipadukan dengan yang namanya SNR. Jadi ya, khususnya untuk pemula, sebelum masuk ke materi SND ini harus paham dulu yang namanya support and resistance, karena dapat kita gabungkan ya. Strategi supply and demand ini dapat kita gabungkan dengan strategi support and resistance karena tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda metode dalam melakukan transaksinya, sama-sama saja. Ketika kita paham support and resistance, nah di sini ada naik, ini area resisten, ini turun, ini area support. Nah kita bisa tanda-tandai area support and resistance-nya. Begitu kita sudah tandai area support and resistance-nya dan kita paham strategi SND-nya, ketika kita gabungkan dua strategi itu, di situ kita dapat
mendapatkan risk reward ratio yang cukup besar. Ya, resikonya kecil dan profitnya besar, tapi tidak menutup kemungkinan ya, resikonya juga besar karena ini yang namanya forex ya. Tidak ada jaminan strategi 100% memberikan profit, tapi di sini kita dapat mengecilkan resiko dengan adanya stop loss ya. Jadi stop loss ini penting sekali ya. Nah, cara mengatur stop lossnya kita sudah saya sampaikan tadi ya. Ini hanya mengulas kembali. Ketika kita sudah mengarsir di area sini ya, kita naikkan lebih sedikit. Gunanya untuk apa? Takutnya nanti ada ketidakseimbangan yang cukup besar, turun yang signifikan di permainan marketnya. Kita tidak kena stop loss terlebih dahulu. Siapa tahu dia nanti turun kembali. Tetapi kalau kena stop loss, ya mau macam mana lagi? Kita harus menerima. Lalu nanti kita price lagi di area supply yang berikutnya. Ya, mungkin cukup sekian video tutorial supply and demand dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat ilmu ini. Ya, terima kasih. Selamat bertemu kembali dan salam profit.